Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang hal yang dia ingin katakan ke kita. Apa ya? Ayo, hal yang dia ingin katakan ke kita. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke kita. Ini kita lihat energinya dulu ya. Wow. Energinya dia lagi bingung, guys. Bingung ya, ini lagi awakening spiritual. Jadi dia lagi dikasih kebingungan dalam kehidupan. Bingung mau ngapa-ngapain, mau jujur juga bingung. Nggak damai sih. Energinya itu lagi nggak damai. Ya, lagi nggak damai guys. Ada the temperance, the justice, seven of cups, and the four swords. Dia nggak damai dia. Ya, ketakutan dari apa yang dia tanam, yang selama ini dia tutupin dari kamu, ini lagi menghantui dirinya dia nih. Ya, ada the Knight of Swords, Seven of Wands, the Moon, and the Seven of Pentacles. Dia lagi mikirin nih gimana caranya bisa berdamai ya. Dan dia lagi berhayal, bermimpi juga, andai kata bisa rujuk. Sedangkan dia juga ada rasa ketakutan ya tentang kebohongannya dia selama ini. Ya. Dan dia masih tertahan ya. Langkahnya dia juga untuk mencari jalan keluarnya nih lagi tertahan. Salah satunya tertahannya karena ya ini dia bisa ilmu hitam, guna-guna ataupun rumors, ketakutannya dia sendiri ya, dan dramanya dia ini bisa yang dia tanam. Jadi dia bermimpi buruk terus nih tentang karma, tentang kegagalan, tentang kebingungan, ya, kegelisahan. Ini dia lagi dihantui rasa ketakutan yang mendalam sih, kalau aku lihat. Energinya lagi nggak nentu ya. Membayangkan untuk berdamai, tapi bingung dengan keadaan. Ya. Bingung dengan keadaan, bingung dengan kejujurannya dia. Dia bingung banget ini. Dan ya dia lagi mencoba berpikir untuk bisa damai lagi, untuk bisa bahagia lagi, rujuk lagi sama kamu tuh gimana. Kita lihat ya, hal yang ingin dia katakan ke kamu. Nanti kita cari dengan clarify-nya. The Chariot, Page of Pentacles, Five of Swords, The High Priestess ya. Ini memang dia tuh lagi kena pelet dan guna-guna ya. Padahal dia ingat kamu loh. Dia masih stalking kamu juga. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, sebenarnya langkah hidupnya dia ini untuk move on sama kamu dengan orang lain ini sebenarnya sia-sia.
Dia nggak merasakan kebahagiaan. Jadi secara diam-diam tuh dia nggak nyaman sebenarnya. Ya, dia diam diri tuh nggak komunikasi sama kamu bukan berarti dia bahagia. Kalaupun terlihat di media sosial bahagia, itu sebenarnya dia coba mengimbangi, ya, mengimbangi langkahnya dia. Dia coba imbangi hal itu. Karena dia tahu gitu loh. Dia ngerasain juga gitu. Ya kalau kehidupannya dia tuh nggak nyaman, dia sadar. Mau kembali ke kamu juga, dia sudah ada taken kontrak ya dengan orang barunya. Sudah ada yang menikah. Walaupun nikah siri gitu ya. Itu udah ada taken kontrak dan dia nggak bisa sembarangan lagi. Dan yang dia takutkan adalah ya keadilan dari langkahnya dia selama ini. Untuk move on dari kamu tuh kan alasannya pekerjaan. Terus aku ngeliatnya juga dia takut banget pekerjaannya ini ya mengarah ke hukum. Ya, mencoba berdamai dengan ujiannya, hal yang ingin dikatakan, dan ya dengan orang baru ini juga ada taken kontrak, entah itu secara sirih ataupun secara legali ya, dan ada taken kontrak tentang pekerjaan juga, bisa jadi seperti itu, tapi dia dihantui tentang kesia-siaan ya. Dan dia paling takut nih, ya rahasianya terbongkar. Dia juga paling takut dijadikan pilihan oleh orang barunya. Jadi dia coba untuk mengimbangi permainan orang baru ini ya. Dia dengan orang baru ini ya salah satunya karena ekonomi ya. Karena dia orangnya pengennya perfect, memiliki kehidupan. Ya, maunya perfect. Maunya sempurna. Dia bermimpi akan ada masalah, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari kesehatannya dia, entah itu dari perjalanan hidupnya dia. Ini bisa bermasalah dari hukum juga, bisa. Di sini dia coba untuk berdamai ya, belajar mengikuti ya pilihannya si orang ketiga ini. Salah satunya karena ya dia terpengaruh ilmu hitam ya, ataupun pelet di sini, atau terpengaruh dari adanya keluarga ya, karena dijanjikan materi, dijanjikan duniawi ya di sini aku ngelihatnya. Oke, kita lihat dengan clarify-nya. Kita lihat dengan the justice-nya ya. Ini ada dorongan dari keluarga ya. Ya, membiarkan dia dengan orang ketiga. Ya, karena materi juga sih yang dilihat. Jadi menguntungkan keluarganya juga. The Chariot, 5 of Pentacles. Ini kayaknya dia akan kehilangan keberanian ya. Salah satunya kehilangan pekerjaan juga nih, karena ada skandal ya.
kehilangan harapan, kehilangan kekuatan, kehilangan keberanian, ya, kehilangan kesuksesan juga. Kita lihat the Seven of Cups-nya. Seven of Cups-nya 2 ya, double. Dia memang bingung nih. Bingung dengan jodoh takdirnya dia. Jadi dia terlalu banyak keinginan, terlalu banyak target ya. Jadi dia tuh terlalu berharap kesuksesannya dia tuh sempurna. Dan dia berhayal memiliki keluarga yang penuh dengan keberuntungan setiap saat gitu. Ya pasti ada apesnya lah ya. Kita itu pasti ada hari apesnya, tapi kita nggak tahu kapan dan di mana. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba menghindari atau memageri diri kita yang tadinya mau sial nggak jadi gitu ya. Ya dengan apa? Ya dengan memperbaiki spiritual, berbuat kebaikan, terutama prasangka baik gitu ya. Walaupun dengan orang yang zalim dengan kita gitu. Tuh. Dia merasa kuat koneksinya sama kamu. Ya, merasa ingin kembali. Tapi di sini dia harus mencari jati diri dulu ya sebelum kembali ke kamu nih. Dia masih nutupin ya tentang dia berbagi kestabilan dengan orang lain ya. Kita lihat Four of Swords-nya. Dia ngebayangin bisa balik ke kamu lagi nih. Six of Wands and the Two of Cups, the Knight of Swords. Dia ngebayangin gimana bisa menangin hati kamu lagi. Sorry ya, aku sambil minum ya. Aus. Dia mencari cara ini. Dia lagi mikir. Dia kayaknya memakai telepati juga ya untuk bisa komunikasi sama kamu nih melalui mimpi. Jadi ya dia juga ada rasa takut ya tentang pelet dari orang barunya. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena dia udah ada kontrak. Ditambah lagi keluarganya ngedukung kan sebagian. Dia ngebayangin gimana mencari kesempatan jalannya untuk bisa menangkan lagi nih hati kamu. Tuh. Kalian kan sudah hancur berantakan ya. Jadi dia ngerasa gini loh. Ya sebenarnya aku udah bahagia sih di masa lalu nih. Ya. Karena hadirnya orang baru. Jadi dia kecewa. Kebahagiaannya sama kamu berantakan. Nah, dari berantakan inilah dia pelajari. Ternyata beda ya. Hokinya, ketenangannya ketika sama kamu atau dengan yang baru. Ini kayaknya dia tidur sama orang baru juga ngebayanginnya kamu guys. Ya, yang aku lihat ya. HB-nya misalnya ya, sleep together-nya dia dengan orang baru ini juga ngebayanginnya kamu. Fantasinya kamu. Kita lihat The Chariot-nya ya. Nih dia merasa sia-sia nih.
secara diam-diam masih stalking kamu, ngebayangin kamu, telepati kamu. Tuh ya, Ace of Cups. The Empress. Tuh. Jadi dia ngebandingin kamu dengan orang baru ini. Tapi dia sebenarnya makin cinta sama kamu sih sebenarnya. Dia sadar. Ya dia harus memberikan keadilan sama kamu. Salah satunya ya mengatakan yang sejujurnya. Kita lihat ya Five of Swords-nya apa nih. Dia ada janji. Dia memberikan janji kamu, memberikan janji orang baru. Jadi coba untuk nimbangin ya langkahnya dia. The Sun, the Fool. Karena dia ceroboh, ya, dan dia fokusnya ke orang ketiga tadinya. Dia pikir dengan adanya triparty, ini akan membuat dia sukses, mencapai apa yang dia inginkan, yang dia bayangkan. Tapi ternyata sia-sia ya. Kita lihat dengan High Priestess-nya ya. Penasaran aku nih. Sorry guys. Energinya gak enak. Nggak nyaman dia. Kenapa dia takut dengan orang barunya juga? Karena salah satunya ya dia dikerjakan ya sama orang baru ini dengan ilmu hitam atau pelet guna-guna, dan sewaktu dia tidur ya dikasihnya. Dan juga ketika dia HB dengan orang baru ini mikirnya kamu, ngimpiinnya kamu, bayanginnya kamu. Kenapa dia merasa sia-sia langkah hidupnya dengan orang baru? Karena apapun yang dia kerjakan lambat laun ini nggak seimbang. Ya, karena apapun yang dia kerjakan ini akan berbalik ke dia. Ya, dia ngerjain kamu jahat, ya itu akan berbalik ke dia, jahat. Karena kejahatannya dia itu ke kamu tanpa alasan yang tepat apa enggak. Masuk akal apa enggak gitu loh. Jadi apapun yang dia kerjakan, ya ini akan berbalik arah lagi ke dia, lambat atau cepatnya. Ditambah lagi kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri, belajar benahin diri. Ya, belajar tentang spiritual. Kamu udah fokusin ke situ. Makanya nanti nih dia berpikir gimana caranya untuk bisa memperbaiki journey hidupnya dia. Tuh. Dari lingkungan dia yang toksik, terutama ya tentang kebebasan, tentang ilmu hitam, ya. Dia kecewa nih dari apa yang dia tanam sendiri. Berharap ya akan menghasilkan lebih sukses dibanding ketika sama kamu. Tapi ternyata malah membosankan, malah kecewa. Makanya dia berpikir gimana caranya journey hidup gue perbaiki, apa yang udah gue lakukan di masa lalu ini lagi dia pikirin. Makanya dia sama orang baru ini ya mencoba move on dari kamu, tapi ternyata sia-sia. Walaupun dia sleep together or stay together, dia selalu ngebayanginnya kamu. Karena kamu di sini sudah bisa mencintai dirimu sendiri dan dia lihat itu perbedaannya. Energinya berbeda. Oke? So kita lihat lagi hal yang ingin dia katakan ke kamu.
engagement, sebagian sudah ada yang menikah, dia dengan orang barunya, atau sudah ada yang bertunangan. Your love life is ascending to higher level of commitment. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Ya, dia coba untuk bisa mencintai orang barunya. Ya, tapi ternyata semua menunggu waktu. Dan pada akhirnya dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri. Dan kembali sama kamu. Ini yang dia pengen katakan ke kamu. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Tetaplah berbuat baik. Jangan putus asa menjadi orang baik. Oke? Dah.